Kalau saya bicara dinasti politik, yang tadi saya bilang saya lebih nyaman dengan bahasa keluarga. Politik. Di Singapura berhasil kok. Nah, masih nongkrong kan sama gue, sama Konorman juga. Oke kok, ini agak sedikit ngeri nih pembahasan selanjutnya nih ya. Gue pengen ngobrol soal partai itu. Gue pengen bahas soal partai. Aduh, maaf nih ada senior juga lagi. PSI juga ya? PSI juga, Ketua Jakarta Utara lagi nemenin saya. Ngeri ya, ada senior. Mohon maaf nih, PSI kan dulu di underestimate ya? Iya kan? Ya. Terus apa? Sekarang udah naik pamor kan? Udah naik pamor kayak semenjak pindah tangan segala macem dari Ibu Grace Natali ya? Iya. Terus ke Giring Niji, Giring X Niji, terus akhirnya sekarang ke anaknya Pak Jokowi. Nah itu di underestimate kayak gitu. Sekarang bagaimana menurut Norman? Apakah gara-gara itu Norman masuk PSI? Kalau saya masuk PSI zaman ketua umumnya masih Sis Grace. Oh, oke. Zaman ketua umumnya masih Sis Grace, saya masuk 2017. Waktu itu saya masih di Australia. Saya daftar jadi anggota, kemudian dikasih mandat untuk jadi pengurus DPLN, Dewan Pimpinan Luar Negeri. Bersama teman-teman di Melbourne waktu itu kita sering mengadakan diskusi dan lain sebagainya. Justru waktu itu Sis Grace datang ke Australia, saya tertarik dengan sosok, dengan visi, dengan misi, dengan apa yang Sis Grace perjuangkan. Dan saya menit itu juga saya bilang ke Sis Grace, saya akan pulang ke Indonesia, saya akan bantu PSI. Segitu cepatnya pemikirannya? Segitu cepatnya. Dengan visi misi kayak gitu? Ya, karena saya melihat Sis Grace itu minoritas, seorang perempuan, seorang ibu, punya anak, punya suami, tapi Sis Grace mau terjun ke dunia politik. Dan saya melihat saya ini gak ada apa-apanya dibanding Sis Grace. Kalau Sis Grace saja mau, ya kenapa saya nggak mau? Oke, hanya landasan itu. Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu. Simpel itu. Dan saya melihat ada figur Pak Jokowi yang sekarang ini. Waktu itu saya melihat Pak Jokowi 2017 waktu itu. Saya melihat Pak Jokowi itu menjalankan pemerintahan dengan sangat baik. Pak Ahok menjalankan pemerintahan dengan sangat baik. Ya, saya nggak mimpi jadi presiden, saya nggak mimpi jadi gubernur, jadi wali kota, enggak. Saya cuma ingin bantu membuat Indonesia jadi tempat yang lebih baik aja. Saya punya kebanggaan ketika presidennya Pak Jokowi itu, saya kemana-mana orang bilang presiden kamu very good, your president is very good. Dan itu kebanggaan loh buat orang diaspora yang tinggal di luar negeri. Itu suatu kebanggaan besar ketika mereka tahu nama negara kita, mereka tahu nama presiden kita. Kalau sebelumnya orang tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, dari Bali. Mereka tahunya Bali itu negara, bukan Indonesia sebagai negara. Iya, itu bukan hal lagi. Zaman Pak SBY waktu itu. Jadi ketika saya bisa merasakan kebanggaan itu, saya memutuskan saya mau pulang, saya mau membuat apa yang diperjuangkan Pak Jokowi menjadi lebih baik. Dan kalau tadi bicara 3 ketua umum, saya melihat kalau bangun rumah, bangun apartemen, bangun bangunan, Sis Grace ini fondasi pertama. Kemudian ada Bro Giring yang membuat rangka dan strukturnya, dan sekarang ada Mas Kaisang yang melakukan finishing. Jadi proses yang cukup panjang, dan saya senang melihat PSI, teman-teman kami di underestimate, dipandang sebelah mata, karena itu kan bagian dari proses. Kita berproses, nggak tiba-tiba kita menang pemilu jadi partai besar dan kemudian kaget dan setelah itu kadernya ketangkap korupsi dan hilang partainya. Tapi kami berproses, kalah pemilu, berusaha lagi, di underestimate orang, diinjak orang, dipandang sebelah mata, tapi kami terus berusaha. Itu justru proses yang sangat penting. Oke, lanjut ya. Dengan seperti itu, apakah dramanya itu drama pemerintahan nggak sih jatuhnya? Apa? Enggak lah, kalau kita dengan Mas Kaisang ya, dengan Mas Kaisang kita itu justru mengajak Mas Kaisang bergabung, dan itu dilakukan oleh beberapa teman. Ada Mbak Susi Rizky yang cukup dekat, ada Bro William yang waktu itu sekali berdua kali ikut podcastnya Mas Kaisang. Dan saya lihat Mas Kaisang juga punya ketertarikan dengan PS yang isinya anak-anak muda, anak-anak yang berani ini, anak-anak yang masih polos dan lugu ini, yang pingin visi misi Pak Jokowi ada bersama kita. Kami bahkan menggaungkan Jokowisme, artinya Jokowi bukan lagi seorang presiden atau seorang manusia, tapi Pak Jokowi adalah gagasan.
Apa yang dikerjakan Pak Jokowi adalah gagasan. Gagasan apa? Tidak mudah untuk seorang presiden membuat gagasan hilirisasi contohnya. Di mana selama ini kita mengekspor seluruh sumber daya kita. Kita nggak pernah memikirkan untuk memproses sumber daya kita di Indonesia dan dijual dalam bentuk barang jadi, bukan barang mentah. Di mana harganya akan sangat berbeda. Kita bisa menyerap sumber daya yang sangat besar ketika barang mentah itu diproses di dalam negeri. Oh, itu yang kenapa ada Jokowisme. Betul. Oh, Jokowisme adalah sebuah ide dan gagasan. Oh, Bukan lagi seorang tokoh. dikira aliran baru. Kan ada Soekarnoisme, Marhainisme, kita Jokowisme. Oke, ini mumpung ada orang dalam nih ya, Jun mau nanya aja sih, penasaran jujur ya. Ya. Jun kurang begitu suka sama politik sejujurnya. Cuman dengan namanya juga sosial media, gimana algoritma berjalan kan, gimana musim berjalan kan itu yang naik kan FYP. Ya. Nah, ada potongan di mana adalah Giring pamitan sebagai ketua. Beliau bilang saya akan kembalikan kepada yang punya aslinya apa gitu ya. Pemilik sesungguhnya. Ya. Nah, yang punya itu siapa sih? Anak-anak muda. Waktu itu Bro Giring baru saja ulang tahun ke-40 tahun. Bro Giring baru saja ulang tahun ke-40 tahun. Dia merasa partai ini harus dipegang oleh anak-anak muda yang punya gagasan yang lebih baik daripada Bro Giring. Jadi itu menurut saya bentuk kecintaan Bro Giring terhadap partai ini. Di mana partai lain orang berebut jadi ketua umum, di sini Bro Giring malah udah saya legowo kasih aja anak-anak muda. Oh gitu, bukan punyanya itu bukan punyanya keluarga. Bukanlah, kalau kita punya keluarga Pak Jokowi kemarin kita nggak kalah di pemilu sebelumnya. Oh, dikira ya kan, karena kan dari kata-katanya Bang Giring kan agak ambigu ya, kembali ke pemilik aslinya. Berarti tadi maaf ya, ini penangkapannya Bang Giring agak dewasa, bukan tua juga ya, itu akhirnya dilepas ke anak-anak muda itu, bilang kan kembalikan aslinya. Bro Giring masih muda, tapi ada lagi yang lebih muda. Iya itu, ya makanya bilangnya dewasa ya, mungkin bilang tua ya. Kalau tua mah ya yang cenur tuh kan. Iya kan. Nah itu kalau yang tua itu yang biasa laganya politisi tua tapi kelakuan masih kayak anak SD itu banyak tuh. Yang mana yang nggak boleh tukang bakso itu ya? Nanti tukang bakso, waduh. Saya nggak nyebut ya. Di sini ada harta yang ngasih tukang bakso beneran. Ada tukang bakso di depan tuh. Waduh, mati dah gue. Oke, terus yang ke ini sekarang udah ketahuan ketuanya itu keluarga anaknya Pak Jokowi. Iya. Nah, terus sejujurnya nanti deh ini di balik layar aja ya. Nah, ini Pak Prabowo bilang dinasti politik. Terus mengiyakan lah ya. Berarti mengaminkan dong. Karena bapaknya Pak Prabowo adalah seorang politisi juga ya, katanya menteri apa segala macam, dia nggak update, mohon maaf. Terus Bang Kaisang juga anaknya Jokowi, betul, kan? Ya. Itu dari pihak caleg sendiri mengaminkan juga. Apa gitu? Kalau dari saya tidak suka bahas dinasti politik ya. Dinasti itu kan kesannya ke kerajaan gitu ya. Kerajaan, tuh. Saya lebih suka keluarga politik. Di mana kita bisa melihat ada keluarga dokter, bapaknya dokter, mamanya dokter, anaknya jadi dokter. Ada kemudian keluarga olahragawan, bapaknya atlet, mamanya atlet, anaknya juga atlet. Yang kita melihat iya kan? Iya, Pak Arbi itu. Pak Haryanto Arbi mamanya seorang atlet, Bro Haryanto Arbi atlet, kakaknya Hastomo Arbi juga atlet, kakaknya lagi Edi Hartono juga atlet. Itu keluarga atlet. Oh, Gitu. Kalau kita lebih suka menyebutnya dengan keluarga politik, di mana Pak Jokowi terjun ke dunia politik, anaknya juga terjun ke dunia politik, dan menurut saya tidak ada yang salah. Kalau sekarang orang teriak bilang ini kemudian MK dan lain sebagainya, ya bukan pertama kali kok MK dibuat jadi seperti ini. Ini kita bicara MK dulu ya. Sebelumnya udah ada upaya dari MK, dari kekuatan politik untuk merubah aturan di MK, tapi gagal. Gitu kan. Merubahnya apa? Merubah pemilu terbuka jadi pemilu tertutup. Kan udah ada upaya awal-awal tahun kemarin, awal-awal tahun ini, di mana pemilu yang sekarang coblos caleg mau dirubah ke coblos partai. Kalau coblos partai enak dong, nanti partai tinggal menentukan siapa aja mau duduk, kasih nomor urut 1 dan 2 dan minta aja duit. Kamu nomor urut 1 saya bayar segini. Pak, masyarakat nggak bisa lagi pilih calegnya siapa. Masyarakat cuma bisa pilih partainya. Oh iya, zaman dulu ya. Kayak zaman dulu lagi, kembali ke zaman dulu. Itu kan udah ada upaya untuk merubah aturan itu di MK, tapi gagal.
Tapi waktu itu nggak ada yang ribut, nggak ada yang bilang etik lah, apalah, inilah, itulah, nggak ada keributan. Ini kan bahkan kemarin kan sempat ramai di media, katanya ada seorang capres dulu aturannya dirubah dari harusnya S1 jadi SMA, kan katanya begitu. Oh ya kan? Kan itu juga gimana gitu loh. Kemudian kalau saya bicara dinasti politik, yang tadi saya bilang saya lebih nyaman dengan bahasa keluarga. Politik. Di Singapura berhasil kok. Pak Lee Kuan Yew dan anaknya Lee Hsien Loong itu berhasil memimpin Singapura jadi negara yang maju, dari negara yang awalnya cuma rawa-rawa jadi negara maju. Apa yang salah dengan itu? Justru menurut saya itu contoh yang bagus, kecuali bapaknya koruptor, anaknya jadi presiden juga lanjut korupsi. Nah itu yang nggak bagus. Kalau bapaknya bekerja dengan sangat baik, kemudian anaknya melanjutkan dan dipilih langsung oleh rakyat dan melanjutkan dengan sangat baik, apa salahnya? Kan nggak salah. Oh, gitu kan. Kecuali bapaknya pemilik partai, ditanya presiden mau ada jatah menteri nih, siapa yang mau dicalonkan, anaknya dicalonkan jadi menteri, diajukan namanya, itu baru menurut saya ya nggak etis. Agak janggal. Oke. Kan ada partai lain juga yang begitu. Siapa tuh? Waduh, ya. Yang punya TV, yang TV-nya banyak. Ya kita nggak melakukan itu, kecuali Mas Gibran tiba-tiba atau Mas Kaisang tiba-tiba jadi gubernur, nah atau bukan gubernur, saya ralat jadi menteri misalnya, jadi wakil menteri, nah itu baru salah. Ini kan dipilih langsung. Kalaupun ada persyaratan umur, itu udah berkali-kali digugat. Bro Valdo dulu waktu mau maju jadi gubernur atau wali kota di Sumatera Barat, Valdo Maldini itu kan juga menggugat supaya umurnya juga bisa masuk. Kalau nggak salah harus 40 tahun waktu dia gugat 30 tahun kalau nggak salah. Ya karena gimana, anak muda nggak berhak itu untuk terjun jadi kepala daerah. Banyak kok anak-anak muda yang bagus. Ada Mas Emil Dardak, ada Mas Diko, banyak anak muda yang bagus kok. Kenapa harus dipersulit aturannya? Dan anak muda juga tidak menjamin orang itu nggak dewasa loh. Banyak anak muda yang dewasa dan kompeten untuk memimpin daerah. Oke, nah dan terakhir nih kita sebelum closing, PSI katanya partai anak muda. Ya. Yes, betul kan? Dan mengaminkan itu kan partai anak muda. Dan sekarang kan anak muda sekarang, sorry ya, maaf apa kayak anti politik dan sering mengkritisi tapi tidak mendasari. Paham kan ya? Paham. Hanya kayak netizen bilang, si ibu ini, si bapak ini, ya kan, nanti ini lagi, si bapak ini banyak ngomong KTP-an lah, bla 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 gitu kan. Nah itu kan terus jadiin konten. Nah itu perannya PSI-nya sendiri sebagai partainya anak muda mempengaruhi, meyakinkan kembali untuk percaya sama politik seperti apa? Ya, yang pertama gini. Seluruh masyarakat Indonesia dari yang paling muda sampai yang paling tua itu harus percaya kepada sistem politik, dan mereka harus mau terjun. Kenapa? Seluruh kebijakan yang ada itu kan berasal dari proses politik. Undang-undang itu bukan produk hukum, tapi produk politik. Disahkannya di DPR kok, digodoknya di DPR, perda-perda itu semuanya juga produk politik, disahkannya di DPRD bersama-sama dengan kepala daerah. Kan gitu. Kebijakan ekonomi, pelarangan ekspor, pelarangan impor, kemudian konsesi hutan dan sebagainya, itu adalah kebijakan politik. Kalau kita anak-anak muda anti politik, ya mau dibawa kemana arah negeri ini? Kalau kita kemudian mau daftar kerja ditanya apakah Anda merupakan anggota partai politik, kalau iya tidak boleh. Saya dulu pernah daftar kerja, ketika saya ketahuan anggota partai politik, saya dicoret, nggak boleh lanjut. Sedangkan di luar negeri, setiap orang memiliki hak politik, boleh jadi anggota, boleh jadi kader partai politik, dan itu tidak terlarang. Tapi di Indonesia kan orang terkesannya anti politik, padahal seluruh kebijakan itu diambil dari proses politik. Kalau anak-anak muda, mereka golput, mereka nggak mau nyalek, mereka nggak mau maju, ya politik ini akan diisi oleh orang-orang ini aja. Politisi senior melihat ada kesempatan, anaknya dimajuin. Akhirnya orang-orang yang punya gagasan, punya pemikiran yang bagus nggak akan pernah maju dan nggak akan pernah terpilih. Dan keadaan ini nggak akan pernah berubah, akan gini-gini terus aja. Dan perubahan gini-gini aja, dan kembalikan tadi kepada orang itu aja, dan orang tua itu aja kan, tidak dikembalikan ke hak panggungnya anak muda, betul kan? Balik lagi situ. Tapi kan ini terakhir. Tapi kan ini kan bicara tadi produk politik dan kasus-kasus yang lain itu perlu keyakinan. Betul. Nah,
apa ya gitu, maksudnya ini berkaca sama diri sendiri ya. Apa yang bisa gue percaya, gue harus ikutan, minimal mendukung deh gitu. Tapi nggak barbar harus ini ya, nggak harus nyerang sebagai komen sosmed ya. Kalau anak muda semuanya antipati, semuanya nggak ada yang mau ikutan, dan kemudian mereka semua bilang gue nggak peduli dah, mau terserah, mau politisi, mau begini, mau begitu. Akhirnya apa? Nggak ada regenerasi yang tadi saya bilang. Kalau anak muda semua, kita juga punya tugas meyakinkan. Yang kami lakukan di PSI meyakinkan adalah kami mendorong banyak anak muda. Saya ini bukan anak siapa-siapa loh. Saya bukan anak pengusaha besar, saya bukan anak pemilik partai, saya bukan anak mantan pejabat. Tapi saya dipercaya jadi ketua Jakarta Barat dan nyalek dari PSI nomor urut 2 gratis. Saya nggak bayar biaya apa-apa ke partai. Gitu. Dan ini yang kita dorong, kita mendorong kepercayaan, transparansi, rekrutmen di PSI. Kita ketika mau nyalek itu harus ada seleksi. Itu kan. Kalau sekarang semua orang tidak tertarik, gimana caranya kita membuat tertarik? Ya makanya platform-platform kita menyentuh anak muda di Jakarta. Contohnya, salah satu platform kita adalah masalah polusi. Ini sangat penting. Anak muda itu relate-nya apa sih sekarang? Mereka nggak mikirin banjir atau macet lagi. Mereka lebih mikirnya apa? Ya ini polusi gimana? Pekerjaan. Kalau kita survei anak muda, mereka itu paling concern sama pekerjaan. Dan polusi itu adalah ada top 10 juga. Di top 10 itu ada isu polusi juga. Gitu loh. Kita gimana caranya menarik anak muda? Ya dengan platform-platform yang bisa menyentuh mereka. Kalau platform kita cuma ngomongin pemberantasan korupsi, ya itu aja, atau anti intoleransi, ya mereka nggak akan tertarik. Anak-anak muda ini nggak merasakan kok apa dampak dari korupsi ke mereka. Tapi ketika kita bilang polusi, mereka merasakan. Oh iya, muka gue nih jadi jerawatan kan? Ya skincarean dulu. Ya skincare jadi mahal kan gitu. Facial jadi mahal. Terus kemudian ketika kita bicara pekerjaan, mereka merasakan cari kerja nggak gampang. Kita yang pernah cari kerja, daftar ke puluhan perusahaan, keluar duit buat foto, buat fotokopi, buat apa, buat ini, buat itu, buat transport, tetap nggak dapat kerja. Ya merasakan kok ya. Itu semua merasakan anak-anak muda. Saya juga pernah merasakan soalnya. Nah, jadi platform-platform kita yang menyentuh ke mereka itu. Itu ya berarti. Nah, terakhir nih, ajakan Konorman buat teman-teman Dion, yang teman-teman sebembi yang biar antipati apa nih? Gak apa-apa lah, sekali iseng-iseng promosi lah. Siap. Jadi buat teman-teman Dion, teman-teman sebembi, dan untuk pemilih yang nanti bisa milih di tahun 2024, sebisa mungkin gunakan hak pilih kalian, memilih kandidat yang punya track record. Yang punya track record artinya bukan cuma bilang saya akan begini, saya akan begitu, tapi saya sudah melakukan apa selama ini dan apa yang akan saya lanjutkan. Kalau cuma bikin jargon, misalnya jargon saya Koko Gemoy. Kalau saya cuma bikin jargon Koko Gemoy dengan foto yang ganteng dan lain sebagainya di baliho, itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi saya punya track record selama ini di Indonesia, saya udah ngapain aja, selama COVID udah ngapain aja. Kalau teman-teman nggak milih, ya akhirnya orang-orang yang nggak kompeten, politisi-politisi lama, yang mereka pakai money politik, mereka bayar suara, mereka bagi amplop, mereka lah yang akan terpilih. Dan situasi ini nggak akan berubah, akan jadi lingkaran setan. Gitu. Jadi tradisi juga. Jadi tradisi, kita harus pilih kandidat yang punya track record, kandidat yang punya keinginan kuat. Kalau kita cuma lihat besok, janji, semua orang bisa janji, burung beo juga bisa ngomong. Tapi track record itu sangat penting. Tuh, dengerin. Nah, ini thank you banget Konorman ya untuk waktunya. Konorman ada acara dan gue juga pengen ngejemput ya. Jadi nanti kita ngobrol banyak lagi deh next time yang gimana momen yang apapun, nanti kita ngobrol lagi. Thank you Ko ya. Thank you Diam. Siap.